Kita guring dalam keadaan sehat walafiat. Begitu bangun guring, tangan sebelah ada kau angkat lagi. Kenapa? Nggak ada tahu. Allah bisa memudaratkan seseorang dengan tanpa perantara, dan bisa pula dengan perantara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahid dharrin nafi', al-muntashiri fadluhu fil qaribi wasyasi', an-nabidi amruhu wala dafi'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wasi', wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala an-nuris sati' sayyidina wa maulana Muhammadin al-jami' wa ala alihi wa sahbihi wa man lahu tabi'. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat, memberikan kita kesehatan, kelapangan, sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kepada baginda kita Rasulullah Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, zurriyat, pengikut, para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya kita menyambung pembahasan mengenai Asmaul Husna, yang mana sudah sampai kepada yang ke-91 dan 92. Al-wahid wa tis'un wa thani wa tis'un min asma'illahil husna ad-darrun nafi'. Yang ke-91 dan 92 dari asma Allah al-husna, ad-dar dan an-nafi'. Al-Imamul Ghazali rahimahullah menjelaskan tentang makna dari nama Allah tersebut. Huwallazi yasduru minhul khair wasyarr wan naf'u wad-darr wa kullu dzalik mansubun ila Allah ta'ala imma biwasitatil malaikah wal insi wal jan wal hayawan wal jamadat wa imma bighairi wasitah. Fala tazunnanna anna summa yadurru wa yaqtulu bi nafsihi wa anna at-ta'am yushbi'u wa yanfa'u bi nafsihi أو أن شيئا من المخلوقات يقدر على خير وشر أو نفع وضر بنفسه بل كل ذلك مسخر لا يصدر منه إلا ما سخر له وجملة ذلك مضاف إلى القدرة الأزلية. Makna dari kalam Al-Ghazali tersebut adalah Ad-Dar dan An-Nafi', dua di antara sekian Asmaul Husna. Artinya huwallazi yasduru minhul khair wasyarr, dialah Tuhan yang terbit daripadanya kebaikan dan kejahatan. Wan naf'u wad-dar, manfaat dan mudarat. Wa kullu dzalik mansub ila Allah ta'ala, seluruhnya itu dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Kullun min indillah, semuaan dari Allah. Kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya Ad-Dar, yang memberikan kemudaratan, yang memberikan penderitaan,
An-nafi' yang memberikan manfaat, yang memberikan kesenangan. Imma biwasitatil malaikah, ada kalanya Tuhan memberikan yang tadi dengan perantaraan malaikat, manusia, jin, binatang atau benda-benda lain, dan ada pula terkadang dengan tanpa perantara, tanpa wasitah. Allah bisa memudaratkan seseorang tanpa ada perantara, langsung. Allah bisa memudaratkan seseorang dengan perantara. Misal orang berkendaraan tarabah mati, atau berkendaraan tarabah patah batis. Nah, ini Allah memudaratkan seseorang dengan perantaraan kendaraan. Allah bisa memudaratkan makhluknya dengan tanpa perantara. Maksudnya dengan perantara juga, cuma yang kita kada tahu perantaranya apa, hanya Allah yang mengetahui. Kita guring dalam keadaan sehat walafiat, begitu bangun guring, tangan sebelah ada kau angkat lagi. Kenapa? Kada tahu. Allah bisa memudaratkan seseorang dengan tanpa perantara, dan bisa pula dengan perantara. Demikian pula halnya Allah memberikan manfaat kepada kita, bisa melalui perantara, bisa tanpa melalui perantara. Fala tazunnanna anna summa yadurru wa yaqtul binafsih, janganlah kamu menyangka, jangan kamu mengira, ujar Imam Ghazali, bahwa racun itu memudaratkan dan membunuh dengan dirinya sendiri. Jangan kamu menyangka bahwa makanan itu mengenyangi dan memberi manfaat dengan dirinya sendiri, atau ada sesuatu daripada makhluk yang mampu atas kebaikan dan kejahatan atau manfaat mudarat dengan dirinya sendiri. Bal kullu dzalik, tetapinya seluruh yang demikian itu musakharun, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah tadi, dia tidak bisa berbuat melebihi daripada apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu manfaat atau mudarat. Contohnya samud. Samud ini bisa memudaratkan kita, bisa mengigut gatal bebial. Cuma kemampuan samud untuk memudaratkan kita paling enggak di situ. Karena hanya itu samud diberikan Allah kemudaratan. Diikut samud adalah orang mati, ada. Karena samud kada diandaki Allah, kemudaratan bisa membunuh seseorang. Lain halnya ular. Ular itu diatur sedemikian rupa oleh Allah, nang barang siapa dipatuknya bisa membawa kepada kematian. Nah, jadi benda-benda makhluk-makhluk ini bisa memudaratkan sesuatu yang lainnya, itu karena diperintah oleh Allah dan kada melebihi daripada batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya manfaat. Ad-dar, yang maha mendatangkan kemudaratan, an-nafi' yang maha memberi manfaat. Para muhibbin rahimakumullah, setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudaratan, setiap kali Allah mengirimkan kepada kita penderitaan, setiap kali Allah mengirimkan kepada kita kesusahan atau kepicikan, hendaknya kita ini jangan hanya memandang itu mudarat, jangan hanya memandang itu kesusahan, jangan hanya memandang itu kepicikan, tapi hendaknya kita pandang sebabnya kenapa ini kepicikan, kesusahan, kemudaratan datang kepadaku.
Dan yang kita pikirkan adalah langkah apa yang berikutnya kita lakukan sesudah kita dikirimi Allah penderitaan ini. Nah, itu baik bagi perorangan atau untuk bagi secara umum makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah umpamanya mengirimkan kepada kita bala bencana. Allah mengirimkan kepada negeri atau kampung kita penderitaan-penderitaan. Jangan kita memikirkan penderitaan itu semata, tapi hendaknya kita pikirkan kenapa Allah mengirimkan penderitaan ini kepada kita, dan bagaimana selanjutnya kita berbuat setelah dikirimi oleh Allah penderitaan ini. Para muhibbin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illahu wa iyyamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan kepada kamu kemudaratan, kesengsaraan, penderitaan, tidak ada yang bisa melapangkan kecuali Dia, karena Dia yang mengirimkan. Jika Allah memberikan kepada kamu kebaikan, maka Allah berkuasa atas segala sesuatu. Setiap kali penderitaan atau musibah bala bencana yang dikirim oleh Allah, itu yang hanya bisa menghilangkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi kita dituntut untuk berpikir kenapa sebabnya Allah mengirimkan penderitaan? Kenapa Allah mengirimkan kepadaku penyakit ini? Kenapa Allah mengirimkan kepadaku kesusahan ini? Kenapa Allah mengirimkan kepadaku kepicikan ini? Kenapa? Itu yang perlu kita cari, sehingga timbul satu kesimpulan bahwa Allah mengirimkan penderitaan ini kepadaku adalah karena Allah maha sayang, maha kasih kepadaku. Dan Allah maha tahu, andai kata aku ini dikirimi oleh Allah kesenangan, andai kata aku dikirimi oleh Allah kekayaan, barangkali aku menjadi orang yang sesat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berpikir yang positif ngarannya. Beramalan banyak hari-hari, berbuat taat rajin kepada Allah, berbuat maksiat dijauhinya, maksiat ditinggalkannya, tapi selalu datang penderitaan, kemudaratan dikirimi oleh Allah. Ambil satu kesimpulan bahwa Allah sayang denganku. Barangkali andai kata aku ditarik penderitaanku ini, niscaya aku menjadi orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, itu kalau perorangan. Secara umum, secara menyeluruh, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Timbulnya kerusakan di laut, di daratan, di mana-mana, di udara, itu kata lain adalah sebabnya kenapa? Karena perbuatan manusia itu sendiri. Karena itu perbuatan daripada manusia sendiri. Kenapa kita penuh dengan asap? Perbuatan manusia sendiri. Kenapa terjadi kita banjir yang melanda? Perbuatan manusia sendiri yang membuat demikian, yang mengundang terjadinya bala bencana itu. Nah, ini kita berpikir kepada sebabnya. Liyudhikahum ba'dalladzi amilu, nantinya mereka merasakan sebagian yang mereka kerjakan itu, akibatnya mereka rasakan. La'allahum yarji'un, agar mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka kembali kepada jalan yang benar.
Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada kita penderitaan, Allah mengirimkan kepada kita kesusahan, kita cari sebabnya pasti ada. Nah demikian pula Allah memberikan kepada kita kesenangan, Allah memberikan kita manfaat, Allah memberikan kita kebahagiaan. Itu pun pasti ada sebelumnya sebab-sebab yang mengundang demikian. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard." Andai kata penduduk itu negeri, penduduk itu benua, penduduk itu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Nah ini Allah mengirimkan manfaat kepada kita. Sebabnya apa? Karena kita takwa dan beriman kepada Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Andai kata penduduk itu beriman, bertakwa, kami berikan, kami bukakan berkah dari langit dan bumi. Macam apa modilnya Allah memberikan berkah itu? Nah kayak apa contohnya negeri atau kampung yang dikirimi Allah berkah karena penduduknya beriman dan takwa? Contohnya negeri atau kampung yang penuh berkah itu adalah kampung yang kada pernah kesusahan dalam mencari bahan makanan pokok. Kampung yang kada pernah kesulitan, kesusahan mencari makanan pokok. Kampung yang kada pernah kesulitan mencari minyak gas. Kampung yang kada pernah kehilangan. Kampung nang listriknya kada semati-mati. Ini kampung yang penuh berkah. Kampung yang dikirimi oleh Allah berkah baik dari langit maupun dari bumi. Bila di kampung kita minyak gas ngalih, lampu listrik semati-mati, mencari makanan ngalih, ini kampung kita kurang berkah. Kenapa kurang berkah? Karena mungkin kita kurang iman dan kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw, andai kata penduduk itu kampung beriman, bertakwa, lapatahna alaihim, kami buka atas mereka berkah. Sepeda motor kada berkunci, kada hilang. Rumah kada bersunduk, kada naiknya maling. Ini negeri kampung yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuknya penduduk kampung yang beriman, yang bertakwa, sehingga Allah kirimi berkah itu? Kayak apa modelnya satu kampung yang beriman dan bertakwa sehingga Allah berikan berkah ke kampung itu, ke negeri itu? Oleh para ulama disebutkan bahwa iman dan takwanya satu negeri, satu desa, kampung itu adalah bisa dilihat dari 10 perkara. Kalau 10 perkara ini ada pada negeri kita, ada pada kampung kita, berarti kampung kita ini sudah amanu wattaqau, beriman dan takwa. Kalau demikian, Allah akan mengirimkan berkah dari langit maupun dari bumi. Di kampung kita, di negeri kita, 10 ini ada, berarti sudah itu kampung beriman dan bertakwa. Pertama, ilmul ulama. Di negeri itu, di kampung itu ada ilmul ulama. Artinya apa? Ilmunya para ulama, maksudnya adalah di negeri, di kampung itu ulama-ulama itu berfatwa berdasarkan ilmu. Ulama-ulama mengungkapkan hukum dengan berdasarkan ilmu. Ulama yang mengungkapkan ungkapan-ungkapannya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kira-kira, bukan berdasarkan khayal, bukan berdasarkan mimpi. Pertama itu, ulama menyampaikan hukum, menyampaikan fatwa, menyampaikan ungkapan atau tanggapannya
berdasarkan ilmu. Ini pertama. Kada berdasarkan kira-kira atau khayal. Nah, kita lihat di kampung kita, di negeri kita, apakah ulama itu sudah menyampaikan sesuatu hukum atau fatwa atau ungkapan dengan ilmu atau kada? Bila ulama ini masing-masing menyampaikan ungkapan, memfatwakan hukum dengan pendapatnya sendiri tanpa ilmu, ini kampung jauh dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Ini negeri jauh dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam banyak kasus yang kita dengar, banyak kenyataan yang terjadi bahwa para ulama itu banyak yang menyampaikan hal-hal tanpa berdasarkan ilmu. Salah satu penyebab kita kekurangan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama sebagiannya sudah ada yang berani membikin hadis, maulah hadis seorang. Ini ngarannya apa? Menyampaikan sesuatu kada berdasarkan ilmu. Hadis maulah seorang. Ini sudah banyak kasus seperti itu. Ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa menggibah itu adalah boleh. Karena Allah Ta'ala menggibah dalam Quran, menggibah Fir'aun, menggibah Namrud. Berarti kita boleh aja menggibah itu. Quran pun menggibah. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang hanya berdasarkan adalah khayal, berdasarkan bukan ilmu. Kita boleh menggibah orang. Tuhan mengeluarkan dalam Quran menggibah Fir'aun, menggibah Namrud. Supaya kita tahu bahwa fatwa-fatwa seperti ini adalah tidak berdasarkan ilmu. Tidak berdasarkan ilmu. Makin banyak ulama yang macam ini, makin sedikit berkah yang ada di negeri ini. Makin sedikit berkah yang ada di negeri kita. Ungkapan-ungkapan ulama yang semacam datang dari mana? Dari wangsit, bukan dari ilham, itu pun kada termasuk yang berdasarkan ilmu. Nah, pertama mesti ilmu ulama. Mungkin ada kita mendengar ungkapan-ungkapan ulama-ulama yang mengatakan bahwa siapa umpat aku ke surga, siapa kada umpat aku kada tahu. Mungkin kita ada mendengar macam itu. Umpat pengajianku selamat, pengajian orangku kada tahu. Berdasarkan apa ucapan itu? Apakah ilmu atau kada? Nah, ucapan seperti itu mengurangi berkah di kampung kita, mengurangi berkah di negeri kita. Karena kada berdasarkan ilmu. Mana tahu umpat aku selamat, umpat orang kada, di mana tahunya? Di Quran kada itu, di hadis kah, perkataan ulama, di mana tahunya? Hanya kira-kira, khayal. Si murid di mana hari itu lebih naharat juga, lalu jadi huwal. Berkah lah ngarannya itu. Makin banyak macam itu, makin ditarik Allah berkah dari negeri ini. Pertama ilmu ulama. Ulama yang berfatwa menyampaikan ungkapan berdasarkan ilmu. Kalau kita hendak mendapat satu kampung yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah adlul umara. Adilnya para pejabat. Adilnya para penguasa. Ini mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nengaran umara itu di wadah kita ini ada 3 macam. Ada DPR, legislatif, masuk umara juga, plat habang juga itu. Yang kedua macam presiden sampai lurah,
eksekutif ngarannya. Nah, nang ketiga bubuan jaksa hakim dan seumpamanya atau yudikatif. Nah, itu ngarannya umara. Nang taga macam ini adil, datangan berkah lawan negeri kita. Datangan berkah. Tapi bila nang tiga macam ini kada adil, nah karing berkah kita. Hama banyak, pehumaan, tikus banyak. Ditarik Allah berkah daripada kita. Kayak apa maksudnya adilnya itu umara? Kadang-kadang tiap-tiap orang merasa aku adil aja. Lurah merasa adil, camat merasa adil, bupati merasa adil, DPR merasa adil. Adil menurut ukuran pikirannya. Adil lah kira-kira andai kata ini orang jadi anggota DPR, rakyat kalang kabut mau urusi menyagas kada tahu ulihi, nya jauh-jauh keliling bermotor. Adil lah itu. Menurut pikirannya adil karena ini hakku ujarnya. Tapi kalau menurut pandangan agama apakah itu adil atau kada? Nah, hal-hal macam ini yang kita kada terasa yang menarik berkah dari negeri kita. Kita kering berkah karena hal-hal yang seperti itu. Yang kedua adlil umara. Orang-orang penegak hukum, orang-orang yudikatif, orang memperkosa, membunuh dihukum 5 tahun. Adil lah itu. Menurut pandangan agama. Jadi adlul umara, keadilan para umara. Yang ketiga, amanatut tujar, amanahnya para pemegang ekonomi, amanahnya para pedagang, amanahnya para pengusaha, amanahnya para pengusaha, pemborong, pedagang, pengincir, pemartai, agen, subagin, amanah. Orang memborong mesti sekian, jangan dikurang. Itu ngarannya amanah. Orang nang pedagang nang asli padahan asli, nang kada padahan kada, itu ngarannya adalah amanah. Bila sudah pedagang ini kada jujur, pengusaha ini sudah kada jujur, nah menambah kurang berkah lagi dari negeri kita, menambah susut lagi berkah daripada negeri kita ini. Jadi kita jangan merasa aneh atau saat kita kada ada lagi diisi minyak gas, kada ada lagi diisi gas, kada ada lagi diisi bensin. Kenapa? Ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena hal-hal seperti tadi. Amanahnya para pengusaha ini. Yang keempat adalah sidqul ujara, jujurnya pegawai, jujurnya buruh. Pegawai jujur waktu kayak apa, dalam perjanjian kontrak waktu bekerja berapa jam, harus jujur. Sidqul ujara. Pegawai nang kada masuk kantor nang juu-juu ke situ kamari kada menjalankan tugas, itu bukan hanya membahayakan dirinya tetapi membahayakan secara umum kepada kita berataan. Kenapa? Menyebabkan ditariknya berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegawai buruh yang kada jujur. Yang kelima, yang menyebabkan berkah Allah datang kepada kita adalah iffatun nisa, terhormatnya perempuan-perempuan. Pandainya perempuan-perempuan kita menjaga kehormatan dirinya. Terhormatnya perempuan-perempuan dalam pandangan Allah, pandangan Rasul, pandangan orang-orang saleh. Iffatun nisa. Kenapa terjadinya perzinahan, pemerkosaan? Karena perempuan tidak bersifat iffah.
Negeri kita bisa datang berkah kalau perempuannya punya sifat iffah, pandai menjaga kehormatan diri. Perempuan-perempuan terhormat, perempuan-perempuan yang suka diam di rumah makin dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan-perempuan yang menutup rapat auratnya makin dihormati, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iffatun nisa ngarannya. Perempuan yang kurihing-kurihing itu yang kada punya iffah. Ujuk-ujuk di tengah jalan, pemarian, bisukan, kurihing-kurihing, rambut berhayabangan. Ini perempuan-perempuan yang tidak punya iffah, inilah yang menyebabkan negeri kita kering berkah. Kering berkah. Kalau kita hendak selalu dapat berkah, kita didik perempuan-perempuan kita supaya punya sifat iffah. Iffah. Yang keenam, yang menyebabkan berkah Allah datang kepada kita adalah sakhaul agniya, pemurahnya orang-orang yang punya kekayaan. Orang-orang kaya yang kikir, orang-orang kaya yang kikir menyebabkan kering berkah negeri kita. Menarik berkah salah satunya adalah pemurahnya orang-orang kaya. Kalau orang-orang kaya ini pemurah, adalah lagi kira-kira rentenir, orang-orang yang membungakan duit kada ada lagi. Karena orang kaya ini bakhil, duit itu sajam aja ada hitungannya, terjadilah rentenir di mana-mana. Mulai tingkat RT, desa, kecamatan sampai ke kabupaten, tersebar di mana-mana orang membungakan duit. Mulai daripada orang nang non muslim sampai orang nang 2-3 bulan sekali umrah, 4 bulan sekali umrah, tapi gawiannya apa? Membungakan duit. Ini yang menyebabkan salah satu murka Allah kepada negeri kita. Nah, jadi mesti sakhaul agniya, murahnya orang kaya. Kalau orang kaya itu murah, kan ada hitungan bunga, minjam duit, dibariinnya lagi. Ini jangan memberi, minta. Di wadah kita ini banyak orang-orang kita nang bagawi macam itu. Ada yang minjam makan duit 10%. Kalau 1 juta kita minjam 100.000 kena tambahnya sebulan. Ada lagi yang ulun dengar di Barabai ini orang minjam makan duit 1 juta bila semalaman selagi 1.000. Bayangkan per malam. Minjam duit nah malam ini nah isok kena bayarnya lagi 1.000 tuh kalau 1 juta minjam. Haji orangnya nih. Nah inilah penyakit kita. Jauh dengan sakhaul agniya. Coba semalaman selagi 1.000. Yang ketujuh, mengundang berkah lagi adalah zuhdul fuqara, zuhudnya orang-orang fakir. Zuhudnya, zuhdul fuqara wa qanaatuhum, zuhudnya orang-orang fakir dan qanaahnya mereka. Orang-orang fakirnya ini zuhud. Kalau orang-orang fakir ini zuhud adalah yang jadi maling, adalah yang jadi cupit. Kada ada. Ini fakir kada berduit, tapi hubud dunia, lalu menipu orang, lalu merampok orang. Jika orang fakir ini zuhud, datangan berkah kepada kita. Zuhdul fuqara. Yang kedelapan, birrul aulad lil aba wal ummahat. Yang mengundang berkah itu adalah baktinya seorang anak kepada ibu bapaknya. Anak yang durhaka berguncang aras. Di kampung kita saat berlima anak durhaka hadangi aja bala. Anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya itu adalah termasuk yang mengundang berkah di kampung kita, mengundang berkah di negeri kita.
birrul aulad lil aba wal ummahat. Yang kesembilan, zuhuru syiaril Islam, tampaknya syiar-syiar Islam. Di mana-mana langgar ada sembahyang berjamaah, subuhnya, isanya, maghribnya, kelima waktunya. Tiap-tiap langgar kada sunyi orang membesarkan syiar Islam. Kita ke Banjar subuh tuh, ke Banjarmasin kalau dihitung nang ada besubuh langgar-langgar di pinggir kartak nih tuh. Udah langgarnya baik-baik, kadap subuhnya. Artinya apa? Syiar Islam tenggelam di kampung itu. Makin banyak syiar Islam nang tenggelam di satu kampung, makin sedikit berkah yang tertinggal di kampung kita, di negeri kita. Yang ke-10, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam agama kita, di dalam agama Islam ini kada ada istilah napa manggaduhi aku, itu kada ada. Mesti digaduhi. Kita punya tetangga digaduhi, jangan kada digaduhi, mesti diurusi. Karena orang beriman ini adalah kalbunyanil wahid, seperti bangunan nang satu. Kada kawa kada saling menggaduhi. Menggaduhi aku jangan hendak wah, ini kada orang Islam. Kalau dia merasa orang Islam, merasa untung digaduhi orang. Nah kalau kita sudah punya prinsip masing-masingnya, ikam urus diri ikam, aku urus diriku, nah ini mengharingi berkah lagi, mengurangi berkah lagi. Kada ada lagi hubungan tetangga sebelah orang minum arak, di sebelah orang bazina, sebelah orang zubdi, kada perlu urusan-urusannya. Kalau kita punya prinsip demikian, habis berkah di negeri kita, habis berkah. Islam itu ada amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Nah para muhibbin rahimakumullah, ini walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah yang bernama Nafi', yang memberikan manfaat kepada pribadi atau kepada satu negeri, itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Itu negeri diberi Allah manfaat, diberi Allah berkah. Amanu wattaqau, mereka beriman dan takwa. Tandanya beriman bertakwa itu satu penduduk negeri, tampak 10 perkara tadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya yang ke 93 adalah nama Allah An-Nur. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, kekuatan untuk selalu berada di jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله
إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما بارك عليه